Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal muhtaromin, para jamaah sholat maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa yang terhormat kepada para takmir masjid, sesepuh masjid. Mohon maaf, saya di sini itu bukan berarti yang paling pinter, akan tetapi mari kita bersama-sama belajar ngaji dengan harapan kita itu yang kita lakukan mendapat ridho Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah kita ini masih diberi kekuatan iman, Islam, dan diberi hidayah untuk melakukan ibadah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena tanpa ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun rumah kita di depan masjid, sulit untuk melakukan sholat jamaah ini. Jadi orang yang melakukan perjalanan ke masjid ini adalah suatu hidayah agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sebelum saya mulai kajian fikih ini, saya akan mengutip sejarah ulama Mesir yang namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau adalah ulama yang kaliber keilmuannya mewarisi ilmu lahir maupun ilmu batin. Jadi dalam tataran belajar ngaji itu ada beberapa tahapan yang perlu dipahami. Kata Syekh Maimun Zubair itu kalau mengaji al ilmu ilmani. Jadi ilmu itu ada dua cara untuk mempelajarinya. Seperti halnya sahabat Nabi belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan cara tiap hari bertemu Rasulullah, memahami hadis-hadis Nabi, dan sampai di situ dijelaskan sahabat Nabi itu jumlahnya 114.000. Jadi saya itu senang koleksi kitab-kitab hadis yang mungkin cetakan dari Toha Putra, Beirut Libanon, Darul Fikri. Jadi saya koleksi gunanya untuk, karena saat ini banyak kitab-kitab hadis itu terpotong-potong. Jadi kesahihannya yang mana ini yang paling benar. Jadi dari situ kami mempelajari hadis-hadis itu. Kata ulama dulu, dia mempertanyakan kepada seorang profesor doktor di Mesir, halakoh seperti ini, wahai guru, saya akan bertanya. Pertanyaan saya adalah, air yang buat menyentuh jasad Rasulullah tatkala dimandikan pas beliau meninggal, itu larinya kemana air itu? Itu akhirnya beliau bingung menjawabnya. Seorang profesor doktor ditanya, dicari di kitab-kitab hadis sampai semalam nggak ketemu kitab itu. Kalau saya mau ngarang, saya ini profesor doktor, urusannya harga diri. Enggak, akhirnya 3:30 malam beliau itu bermimpi ketemu Rasulullah. Wahai Rasulullah, air yang menyentuh Anda tatkala dimandikan pas Anda mau dimakamkan itu kemana air itu? Kata Rasulullah, sampean jangan nanya saya. Kebetulan di dalam mimpi itu Rasulullah itu dituntun oleh orang yang bawa, istilah orang Cina itu bawa lampu yang ditutupi kindil. Kata Rasulullah, sampean nanya aja dengan orang yang membawa lampu ini,
jangan nanya sama saya. Hingga akhirnya dijelaskan air yang menyentuh Rasulullah tatkala air yang buat memandikan Rasulullah itu, air itu naik ke atas. Setelah naik ke atas, mengembun dan memercik seluruh kejagat raya ini, dan hampir semua yang kena percikan air itu jadi masjid. Makanya tak heran kalau masjid-masjid itu kadang masih banyak jinnya, karena jin pun tidak rela tatkala Rasulullah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjaga masjid, orang yang melestarikan masjid, orang yang menjadi takmir masjid, itu insya Allah hidupnya diparingi berkah. Karena masjid-masjid ini ada campur tangan air yang dulu menyentuh Rasulullah, seluruh bumi ini. Pokoknya setiap ya kebetulan air yang netes di mana. Jadi ini secara tidak langsung dulu ada percikan air yang menyentuh jasad Rasulullah. Selanjutnya dengan harapan semoga kita semua ini diberi kemudahan, diberi pertolongan oleh Allah, apalagi saat ini kita ini lagi diuji oleh Allah, yaitu dengan penyakit yang namanya corona. Mari kita bersama-sama berdoa optimis dengan harapan kita ahli wa aulad wal makan fi hadzal balad berkah. Amin. Selanjutnya marilah rahmat salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak henti-hentinya kita selalu bersolawat dengan harapan mendapat syafaatnya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat maunah untuk melakukan jamaah di masjid ini. Amin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menata hati dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan yang baik ini, kalau ada yang baik itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang kurang pas, itu mungkin semata-mata dari kekurangan saya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, belajar ngaji yang seperti ini itu subhanallah sekali, bahwasanya sampai dalam kitab-kitab hadis dijelaskan ahli ibadah dengan orang yang mau belajar ngaji seperti ini, itu derajatnya tidak ada yang membandingi adalah orang yang belajar ngaji. Sampai-sampai dalam keterangan hadis tersebut, orang yang mau belajar ngaji, sesuatu yang ada di air, berarti ikan, kepiting, semuanya yang ada di daratan, berarti semuanya makhluk yang ada di daratan ini, bahkan sesuatu yang ada di awang-awang atau langit, itu mendoakan semua orang yang mau belajar ngaji. Karena tanpa ilmu ini kita nggak akan kenal Al-Quran, hadis, dan yang lain-lain. Jadi ilmu itu memang makomnya di atas segala-galanya. Karena dengan ilmu kita itu tahu sholat itu syarat rukunnya berapa. Dengan ilmu kita itu tahu syarat rukun wudhu itu berapa. Dengan ilmu kita itu makhraj yang kita baca ini salah apa belum, benar apa belum. Dengan ilmu kita itu tahu kode etik dengan anak ke orang tua ke anak, kita dengan tetangga, kode etik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ilmu itu adalah menempati posisi yang paling tinggi sekali. Terus pertanyaannya kadang-kadang itu ahli ilmu kok kurang pas. Seperti apa? Nah, jadi belajar ngaji itu harus, kalau dalam kitab ta'lim, tulis zaman itu ya yang harus kontinu, istiqomah, dan pasrah kepada seorang guru. Terus kalau di Indonesia ini, memang Indonesia ini negara yang unik, bahkan di Saudi sana pesantren itu tidak ada. Jadi ulama-ulama Indonesia yang ilmunya top-top itu pondoknya di sana kecil sekali. Bahkan santrinya paling banyak yang pondok-pondok yang saya temui itu kadang cuma 15 orang, 30 orang. Terakhir saya sowan ke dalamnya gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu saya terakhir ketemu anaknya Mbah Yai Mangli Magelang. Kalau yang ada yang dari Magelang, saya ketemu anak beliau, tak tanya, Gus, sampai di sini udah berapa tahun?
Saya 10 tahun belum pulang mas, mohon doanya moga-moga ilmu saya berkah. Kaji dikaji, memang belajar ngaji itu lama betul pak. Karena ngaji itu di samping harus lama, harus membersamai seorang guru. Jadi apabila kita ini memang udah disepuhkan, minimal harus menjaga muro'ah. Karena secara tidak langsung, tatkala kita ngaji dengan seseorang, karakter orang yang kita ikuti itu ngikut. Jadi belajar ngaji itu bidirosah bisuhbah turisul hal. Jadi tatkala kita membersamai seseorang, contoh jenengan mungkin kenal Gus Baha atau melihat Gus Baha, itu kebetulan saya itu memosisikan kalau guru saya satu kelas sama Gus Baha, dan satu kelasnya Gus Baha pun ada yang di Lampung sini, alim-alim tapi nggak kelihatan, nggak nongol sama sekali karena cuma ngurusin ngaji di rumah. Tatkala kita membersamai seseorang, itu karakter seseorang itu akan ke bawah kita. Contoh, sahabat belajar ngaji kepada Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah itu keserap sahabat. Dari sifat yakinnya, amanahnya, cerdasnya, galaknya, semuanya. Setelah sahabat meninggal, ilmu itu kegeser lagi ke para tabi'in. Nah, tabi'in itu mewarisi sifat-sifat para sahabat ini. Dan terus geser lagi, tabi'in meninggal, tabi'in. Sampai ulama salaf. Nah, setelah sampai ulama-ulama ini, itu pun masih mewarisi ke Rasulullah. Ada ulama besar, bahkan ahli mujtahid di dalam bidang fikih, namanya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu memang ulama yang mewarisi ilmu Rasulullah, tapi di pakar hadis. Kitab hadis ini yang terkenal karangan beliau adalah Muwatta. Kitab Muwatta itu Tanwirul Hawalik. Itu banyak sekali hadis-hadis yang Sahih. Bukhari belum keluar, jadi Bukhari masih ke arah ke sini. Dan Imam Muwatta itu, Imam Malik itu gurunya yang paling disukai itu sampai 900. Nah, bedanya kita dengan orang-orang dulu, kita ini kadang-kadang nggak pernah ngaji, jarang ke masjid. Kadang ada orang yang ngaji, mungkin kadang-kadang agak ngerusui. Jadi orang-orang dulu itu haus akan ilmu. Makanya saya seolah-olah tuh sekarang tuh saya belajar pak. Jadi anak saya dari sekarang saya pondokkan dengan harapan ketemu ke ulama-ulama yang top yang ada di Jawa itu. Banyak sekali di Jawa itu yang ulama-ulama nggak keluar di TV, tapi ulamanya alim-alim. Saya masih tahu ada santrinya Syekh Yasin Padang, itu ada di daerah Jawa Timur. Santrinya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Makkah masih ada. Tapi mereka memang nggak ngaku, diem pokoknya. Jadi itu buktinya bahwa ngaji itu harus lama. Maksudnya apa yang disampaikan itu sampai dari mana dulu. Nggak yang penting ini hadis ini hadis gini, nggak seperti itu. Karena apapun yang kita sampaikan itu akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun itu. Mungkin itu aja mukadimahnya ya Pak. Mari kita ngaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatil mutasil ila imam mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sairi salafin fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrul wudu aidon. Bismillahirrahmanirrahim. Ngindal istingsak Allahumma arihni raihatal jannah. Asalis inda ghuslil wajhi Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Nginda ghusli yadi al yumna Allahumma a'tini kitabi biyamin. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang wudu dari kemarin Pak. Jadi wudhu itu memang tolak ukur setelah kita melakukan sholat itu ada bekasnya apa tidak Pak. Jadi kalau kita udah sholat tapi kok orangnya masih beda, berarti belum berapa masuk. Tapi ya udah mending lah daripada nggak sholat. Jadi orang tatkala udah kena air sentuhan air wudhu itu memang luar biasa sekali dasarnya. Orang itu akan tambah tunduk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya
terus hari berhari, terus sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzikrul wudu ini adalah doa-doa wudu yang mana dilakukan salafus soleh hingga saat ini, tapi jarang sekali yang melakukan mungkin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya menceritakan tentang tatkala kita membasuh kedua tangan, kedua muka, itu kita harus berdoa, semoga ya Allah cerahkanlah wajah kami ini tatkala Engkau menyurungkan para wajah-wajah ini. Nah, apakah di sana itu muka ini berbeda-beda? Iya. Karena di alam barzah itu, pokoknya di hari pembalasan itu, semuanya tangan ini, tangan, mulut akan dikunci. Yang akan berbicara pokoknya selain tangan, selain mulut ini. Di situ menunjukkan amal-amal kita. Maka di sini tatkala kita melakukan membasuh kedua wajah, membasuh wajah kita ini, kita disuruh berdoa, Allahumma bayyid, ya Allah cerahkanlah muka saya ini, yaumatab yadu, tatkala Engkau memberi kecerahan di hari yang mana semua wajah itu hitam. Jadi orang yang ahli wudu di hari kiamat nanti dia bersinar. Banyak dalil hadis-hadis sahih dan keterangan ulama salaf itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa toh saya itu setiap ngaji selalu membaca bismillah? Harapan saya jamaah yang ada di sini itu mendapat futuh dari Allah dan menerima dan bisa mengamalkan secara maksimal. Sebab hadis Nabi sangat terkenal sekali, yaitu kullu dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'un al hadis. Jadi setiap kita akan melakukan apapun kalau bisa diusahakan bismillah. Kecuali ngerokok ya Pak. Nuhun sewu ini kalau ada yang seneng rokok. Jadi bismillah itu hukumnya banyak. Jadi kalau hadis menjelaskan seperti itu, dalam Hasyiah Fathul Wahhab dijelaskan membaca bismillah itu ada beberapa hukum. Yang pertama wajib. Kalau dia imam mengikuti paham Imam Syafi'i, kalau mau sholat berarti wajib baca bismillah. Satu. Yang nomor dua, bismillah tatkala akan melakukan kebaikan, hukumnya sunnah. Lah sunnah itu apa? Mahuwa sunnah, kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan ya enggak dosa. Terus makruh, nggih. Makruh itu kalau perkara yang kurang disukai oleh Rasulullah itu namanya makruh. Contoh kita itu tidak diperbolehkan menyembelih merpati. Kenapa merpati? Walaupun merpati itu halal hukumnya kalau dimakan, karena merpati itu adalah hiburannya Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi makanya di situ ada ulama menyepakati kalau bisa merpati itu jangan disembelih. Tatkala kita membaca bismillah maka hukumnya makruh. Yang nomor tiga, haram. Kok bisa haram baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Timbangan ini tak dongani, tak lebihi, tak kurangi, muga-muga wong ora ketok, ora ngerti. Kita nyolong baca bismillah haram. Jadi lah kok bisa seperti itu? Karena banyak sekali kitab-kitab fikih yang menjelaskan seperti itu. Ulama ahli mujtahid itu ya para kekasih-kekasih Allah dan ilmunya tanpa batas mereka. Jadi wali-wali Allah itu enggak cuma wali songo. Jadi ahli mujtahid itu wali-wali kekasih-kekasih Allah yang memegang ahli usul. Jadi ada ulama namanya Abul Hasan As-Sadili, ada ulama yang namanya Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu ulama-ulama yang memang kalibernya luar biasa sekali. Abul Qasim Al-Junaid itu gara-gara alimnya sepele, dia hanya menghormati Habib. Jadi kalau sama habaib, kalau bisa dihormati. Tatkala kita nggak bisa menghormati, minimal jangan diolok-olok karena ada kepentingan apa. Yang penting dihormati semampu kita. Kadang-kadang Habib itu ya unik. Kadang-kadang kita pas mumet malah ke rumah minta duit. Tapi sebenarnya itu mengetes kita. Allah mengutus hamba-hamba Allah yang sejatinya akan memudahkan kita.
Jadi Abul Qasim Al-Junaid ini tiba-tiba dadakan rumahnya padahal di tengah pasar. Tiba-tiba setelah ketemu Rasulullah, kata Rasulullah, bukaan cangkemmu, diludahin, cuh. Tiba-tiba pagi itu dia alim dadakan. Tiba-tiba sholatnya itu dalam keterangan semalam itu bisa 1000 rakaat. Nah bedanya itu, kalau kita rumahnya dekat masjid kadang sholat duha aja bablas. Kalau Abu Ali Junaid itu sampai 1000 rakaat sholat kuat dia. Nah itu makanya kenapa kok Rasulullah itu sampai saat ini terkenal dan masih ilmunya nyampe ke umat akhir zaman ini, karena Rasulullah itu mempunyai sifat yang amanah. Dan perlu digarisbawahi, tatkala Rasulullah menyuruh itu melakukan. Kalau kita ini cuma nyuruh-nyuruh aja tadi, jarang melakukan. Ayo kita sedekah, ayo kita korban, kita ini kadang-kadang nggak sedekah, nggak korban. Nah itu yang bikin kita itu nggak mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inda ghusl yadi al-yumna. Jadi tatkala membasuh tangan yang kanan, doanya adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah catatan amalku itu dengan tangan kanan saya menerimanya. Loh, apakah ada penerima amal catatan ini dari tangan kiri? Banyak. Bahkan ada yang menerima catatan amal itu dari punggung kita. Jadi naudzubillah, summa naudzubillah, semoga jamaah yang hadir ini atau yang mungkin yang dengar ini, kita semua itu diberi hidayah, dan tatkala kita menerima catatan amal perbuatan kita itu dengan tangan yang kanan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibni hisabay yasira, dan hisablah saya ini hisab yang mudah ya Allah. Kadang kita ini banyak jadi PNS, kadang banyak orang yang sukses, tapi perlu digarisbawahi, orang yang seperti itu hisabnya banyak. Jadi makanya kita harus belajar hati-hati untuk melakukan apapun itu. Saya itu barusan ada tamu Pak, tamu itu dia itu bahasanya tidak melakukan apa-apa tapi kena mulutnya. Kok bisa seperti ini, kenapa? Dulu keluarga saya ini orangnya nakal, naudzubillah min dzalik, hingga akhirnya kedua orang tua kami meninggal. Terus keluarga kami ini satu persatu mati, dan masih ada beberapa keluarga yang belum mati, itu pun gila. Nah yang gila ini dibawa tempat saya. Aturan ke tempat saya ini kan bawa rokok enak Pak ya, bawa orang gila. Terus saya tanya, memang di situ dalam kehidupan itu perlu digarisbawahi ada namanya hak Adam. Nah hak Adam ini tidak akan terselesaikan kecuali kita saling memaafkan. Nah dari situ muga-muga kita ini dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nginda huslil yadil yusra, ngindal huslil yusra, nginda huslil yusra. Allahumma la tu'tini kitabi bisimal wala min wara'i dhahri. Kadang catatan amal kita itu tiba-tiba dengan kesendirinya Pak, tangan kita itu nerimanya tangan kiri Pak. Itu naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kita ini kalau punya anak, tiba-tiba anak kita nerima barang dari kita, nak tolong ambil itu nak, dikasih saya tangan kanan kiri, itu menurut hati Bapak kira-kira pas apa enggak Pak? Mboten pas sama sekali. Jadi di sini sampai dijelaskan ada catatan amal itu kita terima dengan tangan kiri. Bahkan di situ dijelaskan walamin wara'i dhahri. Jadi kita menerima tangan itu nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti ini. Jadi tangan kiri masih mending, dia pakai punggung Pak. Saking kita itu mungkin banyak urusan sama Allah. Jadi semoga kita itu selalu berdoa Pak, Allahumma anginni ala dzikrika ya Allah. Berilah ma'onah, berilah pertolongan untuk selalu menyebut asmamu. Itu penting Pak, karena kita itu hati itu sifatnya lupa, naik turun. Kadang kita itu sholat sunnah kadang sampai 13 rakaat, kadang belas, kadang cuma serakaat. Itu buktinya hati iman itu naik turun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nginda masir roksi, tatkalanya kita, kalau paham Imam Syafi'i, tatkala kita wudhu itu ada kejelasan menyentuh sebagian kepala kita. Nyentuh, pengertian nyentuh rambut itu ya enggak cuma di sini toh Pak. Jadi ternyata sini habis
sisiri kita itu pas ternyata mau main tempat cewek, udah sini aja lah, nggak apa-apa lah. Tapi perlu digarisbawahi, di situ ada doanya, Allahumma harim sya'ri wa basari alan nar. Jadi api neraka ini kalau udah membakar kita, Pak, kita ini paling tiap hari kalau udah tahu keterangan-keterangan akhirat, kita itu mau salah sedikit aja nggak berani, Pak. Karena banyak betul, karena kita ini manusia ini ibadahnya kurang, banyak mauan. Sholat sunnah jarang, sedekah apalagi, silaturahmi ke saudara kadang-kadang kalau ada perlu aja. Itu tapi kita itu banyak mau, tapi nggak apa-apa. Umat Rasulullah itu banyak dispensasi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nginda masil udhunain, tatkala kita membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga itu yang benar seperti apa, Pak? Kasih air seperti ini, puter, set. Jadi bareng, Pak, just seperti ini. Kenapa ini yang saya sebutkan zikir wudhunya dulu, nanti setelah itu membahas syarat rukun wudhu. Jadi saya ini kadang-kadang kita lompat-lompat karena masyarakat itu nggak perlu muluk-muluk, yang penting sholatnya api, wudhunya api, sodakoe kenceng, insya Allah dipandang orang banyak, Pak. Artinya orang banyak itu Allah sendiri, itu hambaku yang perlu kami beri kartu penghargaan, seperti itu. Jadi nggak perlu kita bisa terbang, bisa haji bolak-balik, nggak perlu. Tapi biasanya orang yang seperti itu oleh Allah selalu diberi keberkahan rizki, keberkahan keluarga, keberkahan anak. Kadang kita udah bagus ibadahnya tapi anak-anak kita nggak sholat, Pak. Itu perlu digarisbawahi. Maka dari itu mari kita bersama-sama berdoa dengan harapan semoga istri kita, anak-anak kita oleh Allah diberi kemudahan untuk melakukan ibadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya Allahumma ja'alni ya Allah, ij'alni, jadikanlah apa yang saya sampaikan itu mimman yastami'una. Jadi apa yang saya sampaikan ke orang-orang itu didengarkan. Ini perlu kalau punya anak itu pengen nyalon CPNS, apalagi ini musim CPNS, Pak, ya, CPNS atau mau nyalon polisi atau mau nyalon TNI. Jadi kalau bisa ini diamalkan, Pak. Biasanya nanti di situ komandan itu tatkala melihat anak itu ada getaran beda, Pak. Nggak perlu kedukun, Pak. Jadi sebenarnya dalam Islam ini udah diajari biar mulia, biar kaya itu semuanya udah diajari, Pak. Tapi kadang-kadang kita konsultasinya sarah ruang, Pak. Kalau kita konsultasi dengan nuwun sewu, ini mohon maaf, tatkala ada yang mungkin kurang ibadahnya, ya larinya banyak yang menyimpang, Pak. Saya cerita sedikit banyak cerita, ada orang tatkala minta dibedah aura, Pak. Itu sih yang membedah aura itu orang mandiin sampai telanjang, Pak. Padahal itu yang membedah itu laki-laki, yang membedah perempuan. Yang dibedah itu naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi makanya belajarlah konsultasi dengan orang-orang yang memang ahlinya di bidang agama. Kalau tidak mudorot sama sekali. Nggak perlu sebenarnya kita tuh ke dukun atau seperti apa. Yang penting lakukan ibadah dan konsultasilah kepada orang-orang yang alim. Kalau saya belum alim, Pak. Jadi saya yakin tatkala konsultasi dengan ahli alim yang zuhud dan nggak pernah kelihatan. Jadi orang alim itu bukan berarti dia itu kelihatan, Pak. Bahkan nggak pernah nongol di TV atau dipanggil orang, nggak pernah, Pak. Dia hanya zuhud, ibadah, melakukan sunnah-sunnah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Indal masiluh udhunaini Allahumma ja'alni mimman yastami'unal qawla fayatabi'una ahsanahu. Di sini dijelaskan tatkala kita membasuh kedua telinga kita disuruh berdoa agar supaya orang itu tatkala mendengarkan apa yang kita sampaikan itu mendengarkan dan mengikuti. Jadi bahasanya itu kalau bahasa kerennya gendam syar'i, Pak. Nah, itu gendam syar'i lah kalau bahasa orang dulu, Pak.
Dari di sini dijelaskan seperti itu. Jadi semoga apa yang kita sampaikan ini didengarkan, Pak. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u utawi yang nomor 9. Nginda husli rijlaini, tatkalanya membasuh kedua kaki kita, Pak. Doanya Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazilu fihil aqdam. Ya Allah, sabit tetep no panjenengan ing ingsun. Kalau bahasa Jawa, kalau di pondok seperti itu Pak, ada Arab gundulnya, Pak. Allahumma duh Gusti Allah, sabit qadami terhadap kedua kaki saya ini, gelaman saya ini, tatkala berjalan di siratal mustaqim itu tidak terpeleset, Pak. Karena di siratal mustaqim ini waduh, banyak sekali orang terpeleset karena bahaya betul di situ. Makanya di situ mari kita bersama-sama berdoa. Kita itu masih banyak diskon, kita itu umatnya Rasulullah Muhammad SAW dan selalu harus optimis karena Rasulullah sendiri tidak akan masuk surga sebelum umat-umatnya masuk surga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya jelaskan, jadi tatkala kita melakukan wudhu, kalau bisa lakukanlah zikir-zikir wudhu ini dengan harapan banyak sekali kemanfaatan. Dan yang apabila yang sudah melakukan itu alhamdulillah, dan apabila yang belum itu menjadi wawasan. Lah apa yang baca kitab ini sudah melakukan. Saya alhamdulillah belajar dari saya selama mondok, Pak. Jadi saya itu mondok dari lulus SD, Pak. Jadi saya ini nggak sekolah formal, saya mondok, terus makanya saya tahu, oh ternyata kehidupan di kota itu beda dengan di pesantren, beda di kampung, Pak. Saya mondok, setelah saya menyelesaikan ilmu mantik balaghah, saya pindah ke ikut menantu Kiai Maimun Zubair. Terus saya pernah, karena kami asli dari Jawa Timur. Nah orang sekarang banyak sekali yang mempertanyakan saya, Pak, sampai dulu belajar di mana? Kebetulan kesibukan saya ini teknologi, Pak. Jadi kalau saya malam seperti ini banyak orang ngaji atau tamu. Kalau siang hari saya kerja, Pak. Jadi saya yang buka usaha kecil-kecilan di Unila, saya servis, Pak. Saya servis di elektronik tapi di dunia perlaptopan. Jadi kawan banyak dosen-dosen dulu kuliah di mana? Masa nggak kuliah, Pak? Saya hanya mengamalkan apa ilmu yang dapat dari guru. Bahkan saya sama sekolah tidak sekolah formal, Pak. Jadi bahwa di sela-sela pesantren itu saya hanya menggembala kambing. Karena kami dari kecil mondok dan orang tua kami memang orang yang minim, nasibnya nggak bagus. Tapi saya mondok dari kecil hingga akhirnya sampai saya ke Mekah, saya sampai kemana-mana itu adalah keberkahan seorang guru. Makanya saya masih percaya dengan adanya berkah itu, Pak. Saya sering ngomong, muridnya Syekh Yasin dan muridnya Syekh Muhammad itu dia di pondok cuma tukang pijet. Tapi begitu pulang yang alim-alim kadang malah nggak punya pesantren. Bahkan ada yang punya santri ribuan itu, Pak. Pulang itu dadakan bisa alim. Baca kitab kayak gini kan nggak ada harokatnya, Pak. Jadi kitab-kitab di pondok itu memang nggak ada harokat. Kebetulan kitab ini saya dapat dari Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Pak. Kitab ini adalah kitab Abwabul Farad yang kemarin saya ceritakan, kitab pintunya keberuntungan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang pengen sharing, udah tak bukain kitab ini, kalau bisa baca bacalah, kalau bisa nggak bisa tak kasih penjelasan. Jadi clear. Gus, saya kok uripe kok angel, saya nyalon ininya ini nggak bisa, yaudah ke rumah. Terus gimana? Wes nggak usah mikirin bawa aneh-aneh, saya udah punya kerjaan. Kata Mbah Maimun, kalau sampai ngulang ngaji minimal punya kerjaan, biar nggak ngarep-ngarep amplop, katanya seperti itu, Pak. Jadi Mbah Maimun ini kadang-kadang ya lucu. Santrinya puluhan ribu, tapi kalau ngomong sama santrinya, cung, lek iso, lek ngulang ngaji ku yo ndek usaha ra ketang cilik-cilikan. Lah terus kersane napa, Mbak? Ya ben kok ora temen-temen tomak lah ya. Mosok kiai tomak kan saru, tapi lek dhewe yo ditampani, katanya seperti itu Mbah Maimun. Mbah Maimun tuh unik, Pak. Unik sekali Mbah Maimun. Mbah Maimun tuh kalau udah munajat, zikir, orangnya santai, gleyah, Pak. Tapi banyak sekali santri-santri yang jebolan situ ilmunya berkah, termasuk adalah Gus Baha. Gus Baha itu asli murni produk Al Anwar Rembang.
santrinya Mbah. Makanya dia tatkala bikin statement, bukan kan saya, coro guruku Mbah Mun. Nah di situ ta'aluk dengan guru itu penting, sebab tatkala kita hub dengan seorang guru itu menimbulkan futuh itu banyak. Kadang-kadang kita di rumah malas kerja, jadi ingat guru, malu orang guru aja semangat kerjanya, kita harus semangat seperti itu. Jadi ta'aluk dengan guru itu penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nginda husli rijlaini Allahumma sabit qadami ala sirat yauma tazilu fil aqdam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi ya Pak, saya mohon keikhlasnya, bahwasanya tadi saya dapat berita dari Mbah Yai Zainuddin Ploso, Yaidah Ploso itu baru saja meninggal. Semoga bacaan Fatihah kita ini dicatat oleh Allah, digolongkan beliau juga diampuni oleh dosanya oleh Allah dan husnul khotimah. Liridailah ta'ala wa bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi wal jasadi Syekh Zainuddin Yahuda Ploso bin Mbah Jazuli Usman Ploso. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit keterangan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya, para mustami'in yang ada di masjid ini, dan semoga apa hajat jamaah ini dikabulkan oleh Allah dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.